Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Gwen Valinsa Hureka dari kelas Teknik Perminyakan A dari kelompok 1. Saat ini saya akan mempresentasikan praktikum kedua, penilaian formasi. Untuk praktikum yang pertama, kita sudah menentukan zona-zona produktif kita, yaitu pada sumur Nether Trust yang terletak di lapangan Gingrass. Berdasarkan logama, ray, neutron density, dan resistivitas, kita mendapat 7 zona produktif. Dan untuk praktikum yang kedua ini akan mempresentasikan tentang nilai-nilai kualitatif dari sumur Nether Trust sendiri. Dengan parameternya yaitu volume shell-nya, saturasi water, dan porositas. Untuk V shell sendiri, itu bisa didapat dengan rumus gamma ray log dikurangi dengan gamma ray minimal, dibagi dengan gamma ray maksimal dikurangi dengan gamma ray minimal dikali dengan 100%. Untuk gamma ray minimal dan maksimal ini sendiri, kita lihat dari keseluruhan log gamma ray, yang mana kalau defleksinya paling ke kanan itu gamma ray max-nya dan defleksinya paling ke kiri itu gamma ray minimalnya. Dan pada sumur kita ini didapat yang gamma ray maksimalnya itu 150 dan yang minimalnya itu 9. Sedangkan untuk menentukan gamma ray log-nya sendiri itu dihitungnya per zona. Jadi contoh pada zona 1 ini kita lihat defleksi yang paling ke kanan atau gamma ray maksimalnya. Contoh di sini 36. Dan yang paling ke kiri atau gamma ray minimalnya itu 16. Kemudian kita kalkulasi dengan menggunakan rumus gamma ray yang tadi. Bisa didapat untuk zona pertama itu volume shell-nya 12,4%. Untuk zona yang kedua 16,7%. Untuk zona yang ketiga ini 5,3%. Untuk zona yang keempat 14,8%. Untuk zona yang kelima ini 3%. Zona yang keenam 12%. Dan zona yang terakhir atau zona yang ketujuh itu volume shell-nya 34%. Dari volume shell, kita bisa menentukan water saturasinya. Jadi, yang pertama kita tentukan dulu klasifikasi formasi batuan berdasarkan volume shell yang tadi udah didapat. Kalau volume shell-nya itu kurang dari 10%, berarti dia masuk dalam clean. Kalau dia ada di antara 10 sampai 33 berarti shelly, dan jika lebih dari 33 itu adalah shell. Dari 8 zona yang kita miliki tadi, berdasarkan volume shell-nya, untuk masuk dalam klasifikasi shelly itu ada zona pertama, kedua, keempat, dan keenam. Sedangkan yang masuk dalam klasifikasi clean itu ada zona ketiga dan zona kelima, dan yang masuk dalam klasifikasi yang shell itu ada zona ketujuh. Nah, jika sudah ditentukan zona formasinya, formasi batuan, kita bisa tentukan untuk mencari saturasi air itu menggunakan rumus yang mana. Kalau untuk yang masuk di klasifikasi shelly itu bisa menggunakan rumus Indonesia Equation, seperti ini rumusnya. Dan kalau masuk dalam clean itu bisa menggunakan RC. Kemudian dihitung saturasi airnya. Dan didapat untuk zona pertama kita ini saturasi airnya 0,42. Untuk zona kedua itu 0,77, zona ketiga 0,8, zona ke-6 itu 0,7, dan zona yang terakhir itu 0,6. Kemudian menghitung porositas. Untuk porositas pada zona pertama itu 0,17, untuk zona kedua itu 0,1, zona ketiga itu 0,19, zona yang kelima itu 0,13, dan zona yang keenam itu 0,16. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.